Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Aprina Harahap dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sumatera Utara, Medan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengajak kita semua mendiskusikan materi tentang pertolongan pertama. Baiklah, mengenai pertolongan pertama, tentu kita sudah tahu jika kecelakaan dan musibah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Dalam setiap kejadian itu, pastilah selalu ada penderita cedera, baik yang mengalami luka berat maupun luka ringan yang membutuhkan pertolongan pertama cepat dan tepat. Nah, mengapa pertolongan pertama itu penting? Pertolongan pertama menjadi penting karena bertujuan untuk menyelamatkan jiwa penderita agar tidak meninggal di tempat, mencegah cacat seperti luka yang membekas, serta memberikan rasa nyaman dan mempercepat penyembuhan. Nah, apa sih PP itu? PP itu merupakan singkatan dari pertolongan pertama, atau yang biasanya kita dengar dan lebih kita kenal sebagai P3K, yang kepanjangannya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, pertolongan pertama ini merupakan pertolongan awal yang dilakukan dengan cepat dan kita berikan kepada orang yang sakit atau cedera atau juga yang mengalami kecelakaan sebelum orang tersebut dibawa ke tempat tujuan seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pertolongan pertama itu biasanya dilakukan oleh penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian serta memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Nah, lagi-lagi, adapun tujuan pertolongan pertama itu, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, dan membersihkan rasa nyaman guna menunjang proses penyembuhannya. Adapun persyaratan atau kualifikasi penolong pertama, yaitu memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab, profesional, mempunyai kematangan emosi, mampu bersosialisasi, kemampuan nyata terukur dari sertifikasi, mempunyai kondisi fisik yang baik, dan mempunyai rasa bangga. Hal ini dibutuhkan karena seorang penolong pertama mempunyai kewajiban seperti menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang-orang di sekitarnya. Dapat menjangkau penderita, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, meminta bantuan dan rujukan, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai keadaan penderita, membantu penolong yang lain, menjaga kerahasiaan medis penderita, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat, serta mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke fasilitas kesehatan. Adapun yang perlu dipersiapkan sebagai penolong pertama, yaitu kita harus mengutamakan keselamatan diri sendiri. Jadi, kita memerlukan alat pelindung diri atau APD. APD adalah alat yang digunakan agar kita tidak tertular penyakit dari korban tersebut. Contohnya, sarung tangan lateks dan masker penolong. Selain APD, kita juga memerlukan beberapa peralatan seperti kasa steril, pembalut gulung atau perban, pembalut perekat atau plester, gunting pembalut, serta kapas dan selimut. Selanjutnya, dalam pertolongan pertama juga ada istilah anatomi faal dasar. Anatomi adalah ilmu urai tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan dan bentuk tubuh. Sedangkan ilmu faal sendiri, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh yang disebut fisiologi. Dalam melakukan pertolongan pertama atau PP, kita harus tahu apa itu anatomi dan faal dasar. Seperti layaknya mesin, tubuh kita juga memiliki sistem yang bekerja di dalam tubuh manusia. Pada manusia, sistem tubuh adalah susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Dalam tubuh manusia, ada banyak sistem yang diantaranya yang paling penting adalah sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem otot, rangka, pencernaan, sistem kemih, sistem kelenjar buntu, kulit, panca indera, dan sistem reproduksi. Nah, sebagai penolong pertama, pada saat sampai di lokasi kejadian, hal yang pertama kali harus kita lakukan ialah menilai keadaan sekitar, apakah aman atau tidak bagi diri seorang penolong pertama. Jika dia ragu, lebih baik meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa.
Nah, biasanya untuk penilaian keadaan sekitar, seorang penolong pertama harus memperhatikan bagaimana kondisi pada saat itu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Hal ini dilakukan karena seorang penolong pertama harus mengamankan diri sendiri terlebih dahulu demi keselamatannya, karena keselamatan penolong ialah nomor satu. Untuk lebih detailnya, tugas seorang penolong saat tiba di lokasi akan saya jabarkan. Secara umum, tugas seorang penolong yaitu memastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Kemudian, penolong juga harus memperkenalkan dirinya bila memungkinkan pada saat itu. Selanjutnya, penolong juga harus menentukan keadaan umum kejadian atau mekanisme cedera. Kemudian, mengenali dan mengatasi gangguan cedera yang mengancam nyawa korban. Selanjutnya, menstabilkan penderita dan meneruskan pemantauan. Kemudian yang terakhir yaitu meminta bantuan bila diperlukan. Baiklah, mungkin ini dulu materi yang dapat kita sampaikan dan kita diskusikan bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.